Ini kalau dijumlahin angkanya ini angka baik. 10 Juni. Juni kan bulan ke-6 ya. Jadi kalau 10 tambah 6 itu kan 17. Ya 17, 1 sama 7, 8. Kamu satu-satunya presiden di Indonesia yang goblok, bego, pikun. Kayak boneka, banyak omon-omon gak ada buktinya. Pak, bekerja jangan pidato. Yang nyinyir biar nyinyir. Serius nih, itu pidato seorang presiden. Nyinyir. Mungkin dia terpancing kalau ada orang yang sini. Saya mengikuti Pak Prabowo cukup lama ya. Dia adalah seorang pembaca. Saya termasuk yang tidak percaya presiden suka membaca, Bang. Termasuk karena ciri-ciri membaca itu gampang, Bang. Kalau saya yakin Rosiana Silalahi dan Fahri Hamzah membaca, saya bisa lihat dari rangkaian diksi yang dia gunakan ketika bicara. Dan ini bukan tipe orang yang rajin membaca. Saya mau baca. Bagi saya, hentikan cerita mengagung-agungkan presiden rajin membaca. Mana saya punya staff? Buku-buku udah dibawa? Belum? Tolong ya. Besok buku-buku saya sudah di sini semua. Dia salah membaca soal Indonesia. Terlalu banyak membaca buku asing dan Inggris. Kita berada di jalan yang benar. Percaya kepada pemimpinmu. Kami tidak akan berkhianat kepada kalian. Kami tidak akan berkhianat kepada bangsa Indonesia. Saya ingin jadi presiden karena saya sudah lihat dari tahun 90-an Indonesia menuju arah yang salah. Dan di pikiran beliau itu cuma itu. Karena itu adalah niat baik. Kalau menurut saya tidak ada ceritanya kita bisa melawan itikat baik dari Pak Prabowo, dan dia nggak akan mundur. Siapapun yang ingin menghentikan cita-citanya untuk melakukan ini, dia akan sikat. Dia nggak peduli. Makanya kalau kita Pak Prabowo sikat itu maksudnya apa? Oh ya, maksudnya itu dia biarkan mekanisme hukum untuk mengoreksinya. Tapi kalau ada orang yang menganggap Pak Prabowo akan melindungi, nggak akan. Orang di sekitarnya aja ada masalah, kena sikat kok. Karena sikat itu maksudnya itu hukum berbicara. Tapi kalau ada misalnya orang mengatakan, saya ini kan orang dekat presiden, saya nggak bisa diganggu, nggak ada yang begitu. Sekarang ini makanya di keterbukaan publik ini, di kecemasan teman-teman mahasiswa, kita buka apa yang ganjil. Kita tuntut dia secara hukum, kita buka di ruang publik, kita menjadi whistleblowing. Kalau ada masalah kita buka sejak awal. Ini adalah penyimpangan, ini penyimpangan, pasal ini yang dilanggar. Itu tidak ada masalah, Pak Prabowo nggak akan menghalangi itu. Tapi tipe pidato Pak Prabowo dan Bang Fahri barusan, itu memang cikal bakal ultranasionalis. Cerita nasionalisme, bahwa ini bukan kepentingan dirinya sendiri, itu juga dipidatokan oleh Hitler dan Mussolini. Bahwa ini untuk kepentingan bangsa, ini untuk kepentingan rakyat kecil, itu semua diceritakan. Fakta di lapangan dengan kebijakan itu tidak tumbuh. Cerita bahwa akan menghantam pebisnis yang merupakan kelompok minoritas 1% yang menguasai berbagai aspek bisnis, itu semua tidak terlihat. Yang ada adalah kekuatan negara mengancam para pebisnis secara sesuatu yang menurut kita juga tidak adil secara konstitusional. Patriot bond lah, atas dasar macam-macam akan ada bond-bond yang lain yang menurut saya itu tidak adil bagi mereka. Misalnya apa yang terjadi dengan Koperasi Merah Putih, menutup Alfamidi, Indomaret dan segala macam. Itu kejahatan pola yang sama yang dilakukan ini yang saya bilang, Bung Ferry. Itu terjadi, itu menteri yang ngomong. Jadi begini, Bung. Itu bukan secara konstitusional, menteri adalah wajah presiden. Itu frontier dari yang sekarang yang Bang Fahri lakukan adalah membuat tampilan yang buruk dalam segala kebijakan terlihat lebih halus dan baik. Jadi itu khasnya aktivis yang masuk istana menurut saya. Padahal dia tahu ini sedang buruk. Bung Ferry, saya ini mohon maaf ya, saya nggak melebih-lebihkan. Saya mengambil keputusan untuk terlibat di dalam kekuasaan itu bukan keputusan yang sederhana. Saya ngerti bahwa di dunia ini tidak ada, bukan soal pertanggungjawaban kepada orang, itu tanggung jawab saya nanti. Jadi jangan Anda menganggap saya menyederhanakan ini soal leisure, soal kegemaran, soal kesenangan, itu nggak ada. Saya tidak mungkin menjadi bagian dari kejahatan. Itu Anda perlu catat itu. Dan saya akan melawan diri saya kalau saya mau terlibat sebagai bagian dari kejahatan. Saya tunggu Bang Fahri. Dan kalau betul-betul makanya saya ingin nyata-nyata adalah kejahatan. Anda jangan begitu cara berpikirnya dong. Karena karena Abang sedang menjelaskan begini. Anda mengambil peran-peran yang sebenarnya bukan tugas Anda juga. Terlalu banyak yang Anda komentari itu dan belum tentu benar. Semua protes Anda ini, Bung Ferry. Bang, ini semua cara berpikir konstitusional. Iya, oke lah. Karena kalau Anda Abang dosen
bilang karena bahwa Anda dosen kami bicara konstitusi lalu ya, kita mengatakan oh iya. Anda konstitusional. Ya, Tapi Anda lihat pendekatan yang saya gunakan pendekatan Ya, tapi konstitusional. politik lebih cara daripada berpikir itu, abang, Bung Ferry. cara berpikir buzzer barusan. approval rate dari presiden ini masih hampir 75%. Come on, Bang Fahri tahu Anda soal- kan mau mengatakan bahwa ini Abang Fahri- ditukangin dan sebagainya. Abang- Jadi Bang kalau Fahri Anda tahu nggak ada itu. orang Anda percaya, Abang terus tahu kenapa itu. kita berkomunikasi? Abang tahu itu Anda kan nggak bahwa- mau mendengar pemerintah. Seolah-olah Anda kalau tidak menjadi bagian pemerintah, Anda hero, Anda berjuang untuk rakyat, Oh, Anda yang enggak. hebat. Saya Nggak tidak begitu. pernah mengatakan Kita diri berdialog saya tenang, kita selesaikan masalahnya. yang Semua tidak menang niat Bang baik, saya Fahri. udah katakan. Oleh I karena guarantee itu you abang niat minum saya dulu. baik. Abang Saya minum tidak akan sabar. bergabung dengan kejahatan. Ya. Dan Anda Dan mesti itu juga saya jawab. menjamin bahwa Anda juga tidak merupakan bagian dari Yes. kejahatan. Ya. Nah, oleh Bukan karena itu- berarti karena Anda di luar pemerintah Anda jadi baik. Oh, enggak, Belum enggak. tentu. Saya tidak Karena pernah saya itu baik. mari kita bicara Anda yang baik-baik. memegang kekuasaan. Jangan semua Oleh kemudian karena dianggap itu Anda disudahi. berlaku baik. Basisnya Kalau berapa? Ferry Amsari Tidak bisa kita rasional. Kalau tuh. Ferry Amsari Kita harus tidak mulai baik, Bang, rasional. satu tidak Gitu loh. merugikan banyak orang, Bang. Iya. Tapi kalau Anda, Lu kalau itu Anda jalan. memegang Ini yang justru, kekuasaan, Bung Anda Ferry. harus berbuat baik. Anda kalau begitu cara berpikirnya seolah-olah Anda mengatakan kalau mau jadi orang mulia tidak merugikan orang, Anda masuk di dalam. Oh enggak. Kan dia bilang begitu No, kan? no. Lu Saya karena Anda sedang mau menuduh bahwa mengingatkan kalau orang Abang. sudah masuk di dalam, No. orang itu jadi No, rusak. saya tidak menuduh. Gitu. Saya sedang Stop. mengingatkan Mari. sifat Nah, kekuasaan itu cara berbahaya. mengingatkan inilah yang kita mesti omongin. Ya. Saya niatnya baik. Betul. Maka iya, Kan ini Anda cara mau baik-baik. membongkar niat saya. Saya mau Saya kita sedang mengadu niat. membongkar Siapa niat yang Pak niatnya paling Prabowo, baik? Bang. Stop, Bukan niat Bung Abang. Ferry, Bung Fahri. Justru di sini kita ingin sama-sama Yes. memastikan bahwa apakah di dalam ataupun di luar kita sama-sama menjaga agenda reformasi. Iya. Appreciate ke Bung Fahri mengatakan tidak akan tunduk diam jika berada dalam satu lingkungan yang membiarkan pelanggaran Itu hukum. sebabnya saya mendukung Prabowo. Ya, oke. Karena saya percaya dan saya kenal lama. Itu sudah. Inilah orang yang mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin. Ya, itu juga. Dengan segala macam perangkatnya. Kan boleh saya mengingatkan Iya. Abang. Saya tagih janji Abang, kalau Prabowo salah, Oke teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang baru aja kita tonton ini, yang cukup dan juga menarik ini teman-teman, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar netizen dalam menanggapi video yang barusan kita saksikan ini. Nah, di sini ada yang mengatakan keren Ferry Amsari, tenang berdebat luar biasa orang Minang. Kelihatan kok orang cerdas itu tenang, sabar, tutur katanya lembut, tidak emosi. Maju terus Pak Ferry Amsari yang otaknya masih sehat. Semoga Pak Ferry sehat selalu. Amin. Raga yang merasakan pedihnya hidup Ferry ngomong paling keras. Maaf, bukan karena Minang, orang Minang, tapi kecerdasan berpikir karena netral. Fahri pintar tapi mati-matian untuk Prabowo yang body lang dan berhitungnya memalukan bangsa. Aku orang Jawa tapi harus mengakui memang suku Minang melahirkan orang-orang cerdas, bahkan pendiri bangsa ini banyak dari orang Minang. Maaf, bukan cara ya. Semoga Ferry Amsari jangan tergoda masuk pemerintahan. Kalaupun iya, jangan hilang akal sehatnya. Betul kata Profesor Mahfud, malaikat pun jika masuk istana akan menjadi iblis. Mahfud keliru, malaikat itu tidak punya nafsu, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak bermaksiat kepada Allah sebagaimana manusia. Presiden harus belajar berhitung, malu IQ punya presiden kayak begini. Sungguh sangat tidak layak presiden pidato seperti itu. Gestur tubuhnya sangat tidak pantas. Ya betul, legitimasinya memang presiden tapi otaknya dah kopior. Fahri itu tidak ingat saat jadi oposisi. Partainya Fahri Hamzah saja tidak laku. Lagi malu pokoknya kalau melihat Presiden Indonesia pidato. Sebenarnya Prabowo itu sudah separuh demensia, sudah tidak tepat lagi jadi pemimpin negara. Apalagi Prabowo sering jalan-jalan kunjungan ke luar negeri, itu hobinya. Lanjut lagi, melawan diri tapi tidak bisa karena sudah punya, lihatnya saja memuakkan. Wataknya Ferry keluar lagi.
Wataknya Fahri keluar lagi, ngabalin jilid 2. Termul mayoritas kalau debat tetap ngamuk, kalau terdesak. Kalau dilihat dari ini, sudah pasti Bapak Presiden tidak akan mau mendengar suara rakyat. Nah, lanjut lagi. Fahri Hamzah dulu di suatu masa juga terlalu banyak mengomentari yang bukan bidangnya. Fahri Hamzah setali 3 uang dengan Budiman Sujatmiko. Izin label-label aktivis 98. Saya ganti aktivis 58%. Mantap Ferry Amsari, gaspol menyala, mantap Bang Ferry. Fahri dulu yang kritis, sekarang dapat posisi ya gitu. Kritis karena belum dapat apa-apa. Nah, lanjut lagi. Munafik itu namanya. Zaman Jokowi, Fahri tidak ada jabatan, kerjanya koar-koar, berbui-bui terus. Kritisnya dia standar-standar saja menurut saya. Kalau ada orang ngomong percayalah, berarti dia pembohong. Sangat tegas, jelas, dan akuntabel pembicaraan Bung Ferry Amsari. Skakmat semua urusan atau utusan orang-orang istana, semua orang. Kalau sudah masuk istana, cara berpikirnya menjadi kacau balau. Nah, lanjut lagi. Presiden bocor halus, Pak Prabowo kalau melawak jangan di atas mimbar, sebaiknya di atas panggung Sri Mulat. Itu yang pas dan juga baik dan tepat. Fahri, kecapan atau banyolan sudah tidak laku. Memuakan, sok pintar siapa kamu, orang sudah tahu bos. Lanjut Bang Ferry, mencerdaskan anak bangsa. Anda memang hebat, berkualitas, pintar, cerdas, amanah, jujur untuk menegakkan kebenaran di negeri tercinta ini. Terima kasih Bang Ferry, lanjutkan. Rakyat sudah kelaparan karena ekonomi negara hancur. Presiden harus tanggung jawab. Kabinet merah putih semuanya. Garong maling rampok uang rakyat. Mantap Bang Ferry, ulasannya sangat baik. Tidak beretika, tidak akan membawa keberkahan. Cuma Prabowo presiden yang membanggakan diri sendiri. Banyak mantan aktivis 98 yang setelah dapat jabatan hilanglah kredibilitasnya. Keren, sikat artinya disiram air keras. Begitulah orang sudah mabuk di lingkungan kekuasaan. Fahri Hamzah emosional, wibawanya di mana kalau seperti ini di mata rakyat. Tampaknya yang ada janji-janji, omong-omong. Sehat selalu Bang Ferry Amsari, maju terus untuk rakyat. Oke teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang baru aja kita tonton ini. Nah, tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang ingin memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video yang baru aja kita tonton ini, silakan. Oke teman-teman, salam NKRI harga mati.